Gak bisa gitu dong, Mas. Gak bisa main batalin gitu aja. Aku udah terlanjur ngomong ke ibuku kalau sebentar lagi akan ada yang datang melamarku. Protes Sinta tidak terima. Sementara Adi semakin cenat-cenut kepalanya. Lelaki itu meraup wajahnya dengan kasar. Merasa frustasi karena pacarnya ini malah menambah masalahnya saja. Kenapa kamu udah bilang ke ibumu segala sih, Sin? Ini kan baru rencananya saja. Aku bahkan baru saja minta restu ke ibuku. Kenapa kamu malah udah koar-koar sama orang rumahmu? Adi pun memarahi Sinta. Merasa Adi yang selalu bersikap lembut pun membuat Sinta terperangah tak percaya. Untuk pertama kalinya Adi memarahinya. Memang kenapa kalau aku memberitahu ibuku, Mas? Bukankah kemarin sudah kita sepakati bersama kalau kita akan menikah? Kamu minta restu ibumu dan aku pun sama. Aku juga minta restu dari ibuku. Salahnya di mana? Aku gak terima ya kamu salahin begini. Pokoknya aku mau pernikahan tetap dilangsungkan. Minggu depan deh kamu datang ke rumah untuk melamarku. Walau aku cuma jadi simpanan kamu. Tapi tradisi tetap harus dilakukan. Aku mau ada lamaran dan juga pesta. Cerocos Sinta tak memperdulikan bagaimana pusingnya Adi. Kini Adi yang dibuat terperangah. Pacar gelapnya ini minta dibuatkan pesta. Erin. Lama-lama pecah kepala Adi. Adi pun bangkit dari duduknya dan menatap tajam pada Sinta. Kamu tahu kan syarat awal untuk jadi istri kedua aku? Tanya Adi dengan menahan geram. Tahu, sahut Sinta dengan entengnya. Apa? Tanya Adi lagi ingin memastikan. Apakah pacar gelapnya ini masih mengingat syarat awal yang ia ajukan atau tidak? Nikah diam-diam? Jangan sampai Naya tahu. Sahut Sinta lagi masih terlihat biasa saja. Belum mengerti mengapa calon suaminya ini menanyakan hal tersebut. Lantas, sudah tahu nikah diam-diam tapi mengapa masih minta pesta? Apa kau mau istriku tahu dengan adanya pesta itu, Sinta? Tidak, tidak ada pesta-pestaan. Selayaknya pernikahan diam-diam Jeti cuma ada penghulu dan beberapa saksi saja. Lalu bagi-bagi berkatan sama tetanggamu gitu aja udah. Ucap Adi panjang kali lebar. Sejujurnya tidak hanya alasan itu saja Adi menolak mentah-mentah keinginan Sinta itu. Hanya saja mengadakan pesta itu pasti memakan banyak biaya. Jika ditotal semuanya bisa sampai 50 jutaan anggarannya. Dan tentu buat Adi merasa eman untuk menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk pesta 1 hari 1 malam. Lagi pula Adi juga tidak ada tabungan sebanyak itu. Ingatkan kalau dia habis kehilangan 20 juta uangnya itu. Cukup sekali saja dia pakai pesta saat menikah dengan Naya. Jadi tidak akan ada lagi pesta walau ia akan menikah lagi. Yang penting bagi Adi sah saja dan bisa dengan halal menyentuh Sinta kapan saja. Loh kok gitu sih, Mas? Walau ini pernikahan keduamu, tapi ini kan pernikahan pertamaku. Rumahku dan rumahmu cukup jauh kok. Gak mungkinlah Naya sampai tahu. Ya, adain pesta ya. Aku kan juga pengen jadi manten seperti orang-orang. Rengek Sinta dengan wajah memelas. Gak, aku gak mau mengambil resiko Sinta. Bagaimana kalau di desamu itu juga ada orang yang bekerja di pabrik ini? Sedangkan semua karyawan pabrik tahu kalau aku sudah beristri. Itu akan menjadi bahaya bagi rumah tanggaku dengan Naya dan juga pekerjaanku akan terancam di sini. Pak Bos sangat benci orang pengkhianat. Kalau kamu masih mau jadi istriku, ya kita menikah apa adanya. Kalau tidak mau ya sudah, aku bisa cari wanita lain yang mau jadi istri simpanan aku. Kata Adi sedikit mengancam. Walau cinta, Adi tak mau disetir oleh Sinta. Sama Naya pun tidak akan mau. Baginya lelaki adalah pemimpin. Tapi sayang, pemimpin pelit dan tidak memuliakan seorang istri seperti Adi ini sama sekali tidak dibutuhkan oleh wanita. Sinta saja yang sedang buta, melihat hanya dari luarnya saja. Pastilah setelah menjadi istri Adi, ia akan menyesal. Seperti Kanaya. Cepat keluar! Sebelum jam istirahat berakhir, dan orang-orang akan melihatmu yang ada di sini. Usir Adi. Mas, kamu keterlaluan tahu gak? Hiks. Seru Sinta yang mulai menangis.
Sinta tak menyangka Adi akan mengatakan semua itu. Ia pun langsung pergi dari hadapan Adi. Adi memejamkan matanya kemudian menyenderkan punggungnya. Huf, aku paling tidak suka dengan wanita yang banyak maunya. Gumam Adi. Sementara Nea di rumah masih dalam kepura-puraannya. Ia tetap bersikap seolah tak tahu apapun mengenai hilangnya uang suaminya itu. Semua uang itu sudah Nea amankan di dalam rekening. Buku tabungan dan ATM pun sudah Nea amankan di tempat yang aman. Bisa bahaya kalau suami atau mertuanya melihat dua benda itu di rumah itu. Sedangkan ATM-nya yang lama juga sudah Nea musnahkan. Bukankah barang bukti harus dilenyapkan? Hahaha. Pintar sekali Nea ini. Pokoknya semua aman terkendali. Gak masa kamu. Kau tegur Bu Indah yang datang tiba-tiba. Demit. Pekik Nea kaget. Ia sampai latah dibuatnya. Heh, kurang ajar kamu ngatain Ibu Demit. Dengus Bu Indah sambil menoyor kepala menantunya itu. Jangan noyor-noyor kepala Nea Bu. Kalau hilang kesabaran Nea, bisa balas noyor Ibu sampai kepala Ibu copot dari badannya. Lagian siapa suruh Ibu ngagetin Nea? Tadi kan Nea cuma spontan. Sergah Nea menatap kesal pada ibu mertuanya. Andai bukan orang tua, tak bakal pikir dua kali Nea akan membalasnya. Bahkan sampai berkali-kali lipat. Seorang Nea yang terkenal jagoan di sekolah dulu, menolak untuk ditindas oleh mertua. Hanya saja saat ini Nea sedang menahan diri karena melihat Bu Indah sebagai orang yang lebih tua. Tapi kalau sudah keterlaluan, Nea akan balas, seperti memukul jidat mertuanya seperti tempo lalu misalnya. Hah, dasar mantu edan. Gerutu Bu Indah menyembunyikan gemetar di tubuhnya. Ia cukup takut dengan perkataan menantunya tersebut. Cepat masak sana. Ibu lapar. Sentak Bu Indah kemudian hendak berbalik pergi. Mana uangnya, Bu? Seru Nea dan langkah Bu Indah pun terhenti. Kembali berbalik pada menantunya itu. Uang apa? Sentaknya. Uang untuk belanja lah. Tadi pagi Mas Adi gak ada tuh kasih uang ke Nea untuk belanja. Sahut Nea. Halah, jangan bohong kamu. Kalau gak dikasih uang, terus tadi pagi kamu buat sarapan pakai apa? Pakai daun? Sentak Bu Indah tak percaya. Nea tidak ada belanja ke warung. Kan ayam ibu bertelur tuh. Ya udah Nea ambil telurnya lalu goreng deh. Jeti lau. Seloroh Nea sambil memutar bola matanya sampai juling ke atas. Kesal dengan ibu mertuanya itu. Apa? Kamu ambil telur ayam ibu? Dasar kamu ya Nea. Bisa nggak punya anak itu ayam ibu? Dengus Bu Indah kesal. Ya mau gimana lagi Bu? Semua orang butuh sarapan kan? Karena cuma ada nasi sisa kemarin ya Nea goreng lah. Terus telurnya ambil di belakang. Kalau mau nyalahin, salahin aja tuh anak ibu yang pertama. Salah sendiri gak kasih uang belanja. Seloroh Nea dengan wajah masam. Halah ibu cuma ngeluarin sepatah dua patah kata. Tapi kamu nyerocos kayak rel kereta api Nea. Pengangkuping ibu. Nih, cepat belanja sana. Bikin lauk yang enak. Akhirnya Bu Indah pun mengeluarkan uangnya juga. Lah cuma 10.000 dapat apa Bu? Keluh Nea protes. Halah, terserah kamu. Pokoknya harus enak dan bisa buat makan untuk nanti malam. Bu Indah tak mau tahu. Ia langsung pergi begitu saja meninggalkan Nea setelah memberi uang 10.000 rupiah terhadap Nea. Terserahlah. Nea mendengus. Ia pun pergi ke warung Mak Piah untuk belanja bahan masakan. Nea belanja dengan uang 10.000 dari mertuanya. Hanya ada tempe dan tahu goreng sama sambal terasi. Sementara sayur bayamnya Nea metik sendiri di halaman belakang rumah. Bukannya gak bersyukur dengan lauk pauk ini. Tapi lama-lama bosan juga setiap hari makan tahu tempe. Sayur bening. Dikata Mbe kali ya makan beningan terus. Kalau keadaan melarat sih gak apa-apa. Bisa dimengerti dan dimaklumi.
Lah ini Mas Adi gajinya berjuta-juta. Ngenes banget dah jadi istrinya. Untung sekarang aku punya uang sendiri. Pergi keluar beli KFC ah. Setelah puas menggerutu, Naya pun memutuskan untuk keluar jalan-jalan. Ia akan makan enak sendirian dan tak memperdulikan keluarga suaminya itu. Setelah puas bermain di luar, Naya pun memutuskan untuk pulang. Tentu dalam keadaan perut kenyang. Sampai rumah rupanya seluruh keluarga sedang berkumpul untuk makan malam bersama. Bawa apa kamu? Tanya Bu Indah yang melihat menantunya membawa sesuatu. Oh ini? Jajan Bu. Tadi dibeliin Nanda. Baik banget dah Nanda. Beliin kebab sama martabak telur. Ya udah ya Bu. Naya mau makan ini aja. Ibu makan aja yang tadi Naya masak. Naya udah masak enak dengan uang yang ibu beri tadi. Sahut Naya sedikit menyindir. Ibu Min. Tah. Ucapan Bu Indah terpotong karena Naya tak menggubris dan sudah masuk ke dalam kamar. Hihihi, emang enak? Naya terkikik geli di balik pintu kamarnya.